Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya yaitu ilmu yang bermanfaat, sehingga itu bisa menjadi sebuah amal kita yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tak lupa salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, insyaallah pada pagi hari ini ana mengangkat tema yaitu strategi orang tua dalam menghadapi anak yang tidak mau belajar. Nah, jadi intinya kita pada kesempatan kali ini membahas bagaimana sih caranya anak itu mau belajar. Nah, gitu. Ya, jadi di sini ada beberapa pembahasan nanti. Yang pertama didahului dengan latar belakang masalah, ya. Kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada yang ketiga tujuan pembahasan, yang keempat ada pembahasan intinya, yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang, orang tua mengeluhkan merasa kesulitan ketika mengajak anak untuk belajar, menghafal bahkan murojaah. Anak belum disiplin. Maka disinilah anak mengangkat tema ya strategi orang tua, ya. Bagaimana sih caranya anak itu mau belajar? Rumusan masalah yang pertama, mengapa anak tidak mau belajar? Kemudian yang kedua, bagaimana tips atau cara agar anak mau belajar? Tujuan pembahasan kita pada pagi hari ini, yang pertama mengetahui penyebab anak tidak mau belajar. Yang kedua, mengetahui tips agar anak mau belajar. Kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama adalah faktor anak tidak mau belajar. Yang pertama adalah waktu. Kenapa dengan waktu? Sekarang ana ingin mengajak Buhan Pian untuk berpikir sebentar. Kita bagi waktu-waktu yang kosong dari anak. Misalkan siang sepulang sekolah. Apakah pas waktunya sepulang sekolah langsung belajar lagi di rumah? Kita katakan tidak. Karena mereka udah capek pagi seharian di kelas belajar, sehingga pulang ke rumah niatnya istirahat. Kemudian sore ba'da asar, apakah waktu yang pas buat anak kita belajar di rumah dengan orang tua? Mungkin sebagian orang tua bisa, karena mungkin sebagian ibu tidak bekerja. Tapi kalau ibunya PNS ya, atau pekerjaan yang lainnya, pedagang dan sebagainya, mungkin pulangnya menjelang maghrib, maka tidak memungkinkan. Jadi waktu itu harus tepat dan melihat kondisi anak juga kan, karena masa-masa PAUD ini adalah masa-masa mereka ingin bermain. Kemudian yang kedua yaitu tempat. Tempat sangat berpengaruh, ya. Ini dari beberapa jurnal yang Anda lihat bahwa tempat sangat mendominasi anak mau belajar. Kalau belajarnya di tempat umum atau tempat ruang tamu yang mana kakak sama adiknya main HP, apakah dia mau belajar? Sangat sulit, karena tidak kondusif. Apalagi TV menyala, waduh sudah selesai. TV nyala, kakak adik main HP, ya, terganggu konsentrasi mereka belajar. Maka tempat sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, sikap orang tua. Nah, ini paling banyak dari jurnal yang ulun lihat, bahwa pola asuh orang tua lebih besar pengaruhnya terhadap anak mau belajar. Ada yang membentak, ya, ada yang cuma menyuruh dan sebagainya, ya, atau diancam. Kalau nggak mau belajar
HP-nya dijual. Wah, yang kemarin viral tuh Bu ya, sampai depresi. Nah, jangan sampai ada sifat kata-kata ancaman. Kemudian yang terakhir adalah gawai atau HP, TV, laptop dan sebagainya itu sangat berpengaruh kepada otak anak. Ya, keseringan main HP juga tidak baik. Ya, apalagi masa-masa anak PAUD 4, 5, 6 tahun itu masih masa-masa pertumbuhan otak. Sehingga kalau diberikan tontonan-tontonan atau game-game itu seakan-akan malah menumpulkan daya pikir anak. Jadi masa-masa anak PAUD ini masa-masa pertumbuhan otaknya, sehingga butuh sangat banyak komunikasi kepada orang tua. Nah, makanya diajarkan dari kecil bahwa dampak HP itu sangat berbahaya untuk jangka panjang. Maka sangat penting orang tua membenahi pola asuh anak, terutama dalam penggunaan gawai. Kemudian bagaimana tipsnya agar anak mau belajar? Ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kalau bisa pian punya ruangan khusus belajar. Jadi ada dulu Ustadz Ana di Jember itu dosen, beliau mempunyai ruangan khusus untuk anaknya belajar. Ruangan kosong untuk belajar. Di situ ada tempelan, ya kayak di PAUD lah. Ada gambar buah-buahan, ada angka-angkaan, sebagainya. Tapi itu ruangan khusus belajar, bukan bermain. Jadi berikan ruangan khusus yang memang fokusnya belajar. Kalau kita masuk ke area-area penting, itu ada bacaan no smoking. Ya kan Pak? No smoking, artinya tidak boleh merokok. Nah, berikan tempel juga di depan itu tidak boleh membawa HP ke dalam ruangan belajar. Artinya ruangan belajar itu steril dengan gawai. Tidak ada elektronik apapun di dalam ruangan tersebut. Bagi yang mempunyai kelebihan harta memiliki ruangan khusus. Tapi kalau tidak bisa, ya seperti Ana pribadi dan mungkin sebagian dari kita juga tidak memiliki ruangan khusus, maka tolong berikan kondisi rumah kita yang kondusif. Contoh ketika belajar, tolong matikan HP semuanya. Baik bapaknya, baik ibunya. Kita ngaji semua. Kita halakoh juga di rumah. Ba'da maghrib misalkan ya. Kita halakoh juga di rumah. Tidak ada yang main HP, TV mati. Usahakan itu 1 jam paling lama. Ya mungkin WA-nya ditunda dulu ya, atau sebagainya. Kemudian pastikan area belajar memiliki pencahayaan yang cukup. Ya, jangan redup. Ya, mungkin harga lampu tidak semahal HP yang kita miliki ya. Tapi dampaknya lampu ini sangat membantu kita dalam belajar. Karena kalau redup tuh mas belajar ngantuk Pak. Jadi pencahayaannya diutamakan. Kemudian yang terakhir, ruangannya bersih ya ibu-ibu ya. Ruangan bersih sangat berdampak. Makanya kalau rumah kotor itu cepat pengapnya. Cepat sekali suntuknya. Karena kebersihan itu sangat berpengaruh. Ya, jadi tolong ketika mau belajar mungkin dipiket dulu sama anak-anaknya, bagi tugas. Ayo kita rapikan kamarnya, kita rapikan ruangan belajarnya. Ya, habis itu ambil bukunya. Mungkin hal seperti ini sering dikerjakan di kelas, di sekolah. Ya, maka ketika di rumah jangan sampai budaya ini ditinggalkan. Bersih-bersih. Kemudian yang kedua yaitu membuat rutinitas belajar yang jelas atau membuat jadwal yang rutin. Yang pertama, tetapkan waktu belajar yang konsisten setiap hari. Walaupun di akhir pekan, yaitu malam Ahad tadi malam nih. Ya, tetap kalau malam misalkan belajar, tetap belajar. Kemudian yang kedua, awali waktu belajar dengan kegiatan yang menyenangkan untuk menarik minat anak, bercerita dulu dan sebagainya ya. Jadi nggak langsung ayo menghafal. Itu pasti nggak mau menghafal dia, berat. Kemudian sesuaikan durasi belajar dengan usia dan kemampuan anak.
Nah, tolong ini dicatat juga, hindari memaksa mereka belajar terlalu lama. Apalagi ibunya lagi main HP, anaknya suruh belajar mau ujian misalkan. Udah main sambil belajar. Mamanya nonton TV. Ini salah juga. Nah, berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, ini ulun ambil langsung dari websitenya. Tentunya ini melalui jalur penelitian pala. Umur 3 tahun itu batas konsentrasi anak pada 4 sampai 15 menit pertama. 4 menit sampai 15. Untuk usia 4 tahun 5 sampai 20 menit. Enggak sampai setengah jam. Seperempat jam aja. Kemudian yang 5 tahun 6 sampai 25 menit. Sama. Belum setengah jam juga. Yang terakhir 6 tahun 7 sampai 30 menit. Nah, coba pian lihat itu. Setiap tahun naik 1 menit sampai 5 menit. Artinya nanti pian ukur sendiri usia anak. Ada yang 8 tahun berarti 9 sampai sekian menit. Nah gitu. Ya, jadi itu penelitiannya. Makanya waktu kami pelatihan menjadi pendidikan itu di micro teaching itu guru dianjurkan memberikan pemanasan, kemudian 15 menit digunakan untuk materi yang penting, terakhir tugas atau pembahasan diskusi. Artinya pembelajaran itu sebenarnya intinya cuma seperempat jam gitu, nggak sampai berjam-jam. Nah, makanya kajian-kajian itu banyak yang ngantuk pala karena memang udah buyar konsentrasinya. Karena kajian kan kadang full 1 jam, 2 jam. Sama kita juga punya daya kemampuan mengingat. Nah, makanya perlu kita pahami ini, anak kita semua berbeda kemampuannya. Ada yang cepat ngapalnya, ada yang lambat, ada yang nggak bisa diam tangannya, ya aktif banget. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir berikan jeda istirahat singkat di antara sesi belajar. Mungkin nanti ada jam istirahat, nanti masuk lagi jam berapa gitu sama anak-anaknya. Diberikan jadwal. Kemudian yang ketiga, metode belajar yang menyenangkan. Ini Ana sangat menekankan kepada ibu-ibu karena ibu ini adalah guru pertamanya anak-anak. Ya, karena bapak-bapak ini adalah kepala sekolahnya, ya. Lah istrinya adalah gurunya. Nah, jadi kepala sekolah ini hanya memantau tugasnya kan. Ya. Nah, si ibu tujuannya adalah mengajarkan anak-anak. Pian di rumah punya murid berapa? 3 kah 4? Nah, itu pian harus bisa bagaimana ulun mengajarkan mereka. Walaupun pian mungkin nggak paham IPA, nggak paham matematika, ya, tetap ikut berkumpul dengan mereka. Yang pertama, orang tua mampu menjadikan pembelajaran menjadi menarik. Maka orang tua harus atau ikut belajar apa yang akan anak kita pelajari. Nah, jadi gini yang ingin saya sampaikan, artinya ibu terus mengupgrade kualitasnya. Walaupun ibu rumah tangga tetap ikut belajar. Apalagi yang mungkin bekerja, pedagang atau PNS tetap ikut belajar. Nah, bagaimana cara belajarnya kalau udah SD, SMP, Ustadz? Biarkan anak itu mengajarkan kita. Itu metode murojaah yang paling bagus. Para ulama mengatakan murojaah yang paling bagus adalah mengajar. Ilmu kalau kita pelajari tanpa mengajar itu lama-lama hilang. Jadi poin yang paling penting untuk murojaah adalah mengajar. Nah, suruh anak kita mengajarkan kita. Contohnya berhitung, ya. Ajarkan kita berhitung. Atau yang IPA, ajarkan kita tentang pernapasan. Bagaimana caranya bernapas, nak? Mereka mengajarkan dari hidung, Bu. Nanti kita keluarkan dari mulut misalkan. Nah, itu yang mereka artinya mereka belajar ngomong di situ tuh. Belajar komunikasi, berani mengungkapkan suara. Nah, jadi mereka akhirnya wah seneng, aku diapresiasi, aku didengar sama orang tua. Karena selama ini kan di rumah kita nggak pernah kayak gitu, Bu. Hanya sebatas ayo belajar, ayo nak buka bukunya, selesai karena
Nggih, sudah. Ya sudah makan. Nah, tidak ada komunikasi ketika belajar dengan orang tua. Anak butuh penyaluran ilmu. Nggak bisa mengamalkannya, minimal mengajarkannya dulu. Itu kan yang untuk anak-anak PAUD ya. Yang kedua, sebelum belajar berikan stretching, yaitu pemanasan ya. Nah, ini ada penelitian yang unik, anak ambil dari sebuah jurnal yang diteliti oleh Nur Latifah 2021, yaitu di salah satu TK di Sangatta. Di sana itu TK-nya menghafal Quran juga, tapi sebelum mulai menghafal, anak-anak diajak untuk mewarnai. Jadi mereka masing-masing membawa krayon atau pensil warna. Sehingga ketika sampai tempat menghafal Qurannya, dia mewarnai dulu. Nah, jadi ada motivasi dari luar dirinya, ingin menggambar. Nah, nanti setelah mewarnai, baru kita arahkan ke motivasi dalam, yaitu menghafal, belajar Al-Quran. Jadi ada motivasi luar juga, ya. Ada motivasi luar yang masing-masing anak itu bervariasi gitu. Ada yang sukanya susun balok, ya sudah silahkan susun balok. Ada yang suka mewarnai dan sebagainya. Disesuaikan dengan anak pian. Yang terakhir, gunakan media visual seperti gambar atau benda lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Wal jibal autada, ya gunung sebagai pasak misalkan gitu. Artinya apa sih artinya gunung itu? Ini gunung nak. Nah, jadi kita ajarkan mereka dengan gambar. Jadi mereka senang. Dan waktu itu juga Anda melihat ada di Hafiz Cilik itu ya. Jadi ada ibu yang mengajarkan dengan metode gerakan ke langit, tangannya ke atas, ya seperti itulah kita berkreasi gitu. Nah, makanya orang tua khususnya ibu belajar bagaimana cara anak itu lebih suka menghafal Quran dengan cara seperti ini. Cari metode-metode yang baru gitu, upgrade biar mereka senang. Nah, yang keempat, berikan pujian dan dukungan. Nah, ini apresiasi malah. Berikan pujian atas usaha dan pencapaian anak sekecil apapun itu. Walaupun cuma hafal setengah ayat, berikan apresiasi. Masya Allah, pian sudah bagus, sudah pintar, tingkatkan lagi. Kemudian hindari memberikan kritik yang berlebih. Fokuslah pada hal-hal positif. Jangan sampai nak 1 jam dah, 1 ayat gini kada hafal. Nah ini jangan 1 jam udah, walaupun setengah ayat dapatnya 1 jam apa-apa. Diapresiasi, gak apa-apa nak, semangat terus. Kemudian berikan semangat dan dukungan kepada anak saat mereka merasa kesulitan. Kita rangkul, apa sih yang merasa kesulitan di mana. Kalau pian nggak nemu jawabannya, tanyakan ke ustazahnya. Ustazah, tadi anak ulun cerita ngalih ngapal ayat ini. Nah, bagaimana caranya ustazah? Nah, nanti biar ustazah yang menjelaskan, kita sebagai mediasi. Kemudian yang terakhir, rayakan pencapaian belajar anak bersama-sama. Nah, contohnya sudah hafal 1 juz, ayo kita ajak jalan-jalan kemana? Gitu. Jangan kasih HP lagi Pak. Ini ibarat kata sudah mau sembuh dikasih mie instan. Nah, makin garing. Nah, artinya sudah mau sembuh dikasih penyakit. Itu jangan. Berikan apresiasi, berikan reward yang bukan itu berdampak kepada anak. Ya, contohnya jalan-jalan atau beli buku atau beli makanan yang mereka suka ya. Tapi jangan berikan dia penyakit. Seperti itu. Yang kelima, menjadikan teladan yang baik. Orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik. Tunjukkan pada anak bahwa kita sendiri disiplin dalam belajar dan juga bekerja. Bapaknya terlambat juga begawi. Nah, anaknya juga ikut terlambat berangkat sekolah. Ibunya nggak pernah baca Quran. Anaknya juga nggak mau ngajak membaca Quran. Karena ada contohnya di rumah. Mama gini karena sembahyang. Nah, itu tuh ada kan di video tuh. Jadi ada anak kecil yang bilang mama nggak sholat gitu. Nah, itu sudah meniru dia. Nah, jadi ibu itu sangat dicontoh. Mama maka hati-hati. Ya. Kemudian luangkan waktu untuk membaca buku dan belajar hal-hal baru. Bapak, ibu tetap belajar. Sekarang udah banyak Pak
kajian parenting ya atau upgrade skill belajar atau menghafal Quran dan sebagainya, tinggal ditingkatkan. Yang terakhir, bekerja sama dengan guru, berkomunikasi dengan guru tentang kemajuan belajarnya anak. Kemudian yang kedua, tanyakan kepada guru tentang tips dan strategi untuk membantu anak belajar di rumah. Nah, ini penting banget nih. Bahkan di rumah tahfiz juga orang tua bertanya, kayak apa sih Ustaz? Ulun tuh bisa menjagai anak menyetorkan hafalan di rumah biar sama tuh kayak ustadznya di sekolahan. Karena anak pengen kayak ustadznya di sekolah. Cara menegurnya. Kalau ibu-ibu nih kan salah. Nah, itu kan sudah pun lagi dah raju. Nah, itu kalau kami di rumah tahfiz tuh kalau salah diam aja, mulut kita diam. Nah, digatuk Pak. Entah kakinya kan digatuk. Kita diam aja. Ulang. Itu tuh bikin drop. Salah lagi mau. Itu tuh tandanya dia mulai bosan. Enggak mau lagi sama mama. Salah terus. Nah, itu sudah menunjukkan dia nggak mau lagi sama kita. Nah, makanya berikan di kita itu yang menyenangkan. Salah nak. Nah, itu enak didengar. Jangan malah dimarahin. Kemudian tanyakan kepada guru tentang tips dan strategi. Udah, bekerja samalah dengan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan positif bagi anak. Nah, jadi mohon para ibu-ibu jangan sampai miskomunikasi dengan ustazahnya. Jadi tolong kayak apa tipsnya mengajarkan Quran, bagaimana tipsnya kalau anak lagi sibuk bermain, bagaimana cara menegurnya. Nah, seperti itu ya. Catatan penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki gaya belajar dan kecepatan belajar yang berbeda. Orang tua dan guru perlu bersabar dan menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan individu anak. Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat membantu anak PAUD mengembangkan disiplin belajar yang baik dan menumbuhkan kecintaan mereka terhadap belajar. Maka kesimpulan kita pada hari ini sebagai penutup, kenalilah apa penyebab anak kita tidak mau belajar. Faktor-faktor tadi itu dikenali, ya, apakah HP-nya, apakah orang tuanya, apakah tempat belajarnya, ya, apakah waktunya kurang tepat. Nah, itu kita pahami anak kita. Yang kedua, hendaknya orang tua terus belajar dengan guru tentang cara bagaimana menghafal dan murojaah Al-Quran. Adanya upgrade, ya, upgrade kemampuan ibu, terutama dalam hal Al-Quran. Yang terakhir, Bapak Ibu tolong bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar anak. Sekian yang bisa ulun sampaikan. Semoga bisa diamalkan dengan baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.